Semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, panjang umur, amin amin ya robbal alamin. 7 Katuranggan perkutut yang pemilih. Burung perkutut memang memiliki keistimewaan tersendiri, karena, selain memiliki suara anggungan yang merdu, burung klasik ini juga dipercaya memiliki tuah tertentu sesuai katuranggan atau ciri matinya. Ada yang beranggapan bahwa dengan memelihara burung perkutut berkaturanggan baik, dapat membawa keberuntungan, dan sebaliknya jika memelihara burung perkutut berkaturanggan jelek, maka akan membawa kesialan, atau nasib buruk bagi pemiliknya. Tapi, terkadang walaupun katuranggannya baik, tapi, belum tentu cocok dipelihara oleh semua orang, karena, tuah dari perkutut katuranggan juga harus disesuaikan dengan karakter dan profesi dari pemiliknya, seperti halnya, keris pusaka. Di kalangan penggemar perkutut katuranggan, ada kepercayaan tentang perkutut yang sifatnya pemilih, atau hanya cocok dipelihara oleh orang-orang tertentu saja. Misalnya saja, perkutut yang tuahnya untuk kewibawaan, dan kekuasaan, tidak akan cocok dipelihara oleh orang yang casingnya sebagai petani, atau pedagang. Berikut ini adalah 7 keterangan perkutut yang sifatnya pemilih. 1. Perkutut Katuranggan Songgo Ratu. Perkutut Katuranggan Songgo Ratu, merupakan salah satu jenis katuranggan perkutut lokal yang paling langka, dan sangat pemilih, artinya, hanya bisa dipelihara oleh orang-orang tertentu saja. Ciri-ciri perkutut katuranggan Songgo Ratu, yaitu, terdapat sehelai bulu berwarna putih yang berdiri di bagian atas kepalanya seperti mahkota, atau yang sering disebut jambul. Bulu putih tersebut akan tetap tumbuh, walaupun berkali-kali dicabut atau rontok karena mabung. Perkutut Songgo Ratu termasuk katuranggan yang dinilai baik untuk dipelihara. Perkutut Songgo Ratu banyak dicari oleh para pejabat, karena dipercaya memiliki tuah untuk menambah kewibawaan, dan dapat membantu pemiliknya untuk meraih derajat yang tinggi. Dalam kehidupannya, Songgo bisa diartikan menyangga, atau menopang, sedangkan Ratu, artinya pemimpin atau kuasa. Jadi bisa disimpulkan jika tuah perkutut Songgo Ratu adalah, untuk menopang kekuasaan atau melanggengkan kekuasaan, perkutut katuranggan Songgo Ratu hanya cocok dimiliki oleh seorang pemimpin, atau penguasa untuk menambah wibawa dan menopang kekuasaannya. Songgo Ratu juga memiliki makna Songgon Ratumu, yang merupakan pesan, atau nasihat untuk seorang laki-laki, agar selalu memuliakan ratunya, yaitu ibu yang melahirkannya, dan istri yang melahirkan anak-anaknya. Jika seorang laki-laki mampu memuliakan ratu-ratunya, maka kehidupannya akan dipenuhi keberkahan, dan kesuksesan. Perkutut katuranggan Songgo Ratu termasuk jenis katuranggan yang sangat langka, dan juga bersifat pemilih, atau tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang, karena yoni pada perkutut Songgo Ratu hanya akan memilih orang-orang yang dikehendakinya saja. Selain pemilih, sifatnya juga ningrat, tidak suka berkeliaran mencari makan seperti perkutut lain pada umumnya. Perkutut Songgo Ratu lebih sering berada di tempat-tempat seperti di dalam goa, di area pemakaman, atau tempat-tempat keramat yang jarang didatangi manusia, sehingga sangat sulit untuk ditangkap atau dipikat. Perkutut katuranggan Songgo Ratu juga memiliki ketahanan yang luar biasa untuk menahan lapar dan haus sampai berhari-hari. Tidurnya selalu di tempat yang posisinya paling tinggi dari perkutut lainnya. Perkutut Songgo Ratu memiliki wibawa yang sangat besar, sehingga perkutut lain yang berada di dekatnya tidak akan berani bersuara atau manggung karena kalah perbawa. 2. Perkutut Lurah. Perkutut lurah sangat terkenal di kalangan para penggemar perkutut katuranggan, terutama yang percaya pada tuah, atau sisi kegaiban burung perkutut. Perkutut lurah dianggap memiliki yoni atau kekuatan gaib yang lebih besar dari perkutut katuranggan lainnya, sehingga banyak dicari oleh para pemimpin dan para pejabat tinggi, sebagai sarana untuk menunjang kekuasaan. Sebab burung ini dipercaya memiliki tuah kewibawaan yang sangat besar. Akan tetapi, untuk mendapatkan perkutut lurah yang asli tidaklah mudah, karena burung ini
termasuk sangat pemilih, dan hanya mau dipelihara oleh orang-orang tertentu saja, karena sifatnya seperti pusaka yang akan memilih sendiri siapa yang akan diikutinya. Perkutut lurah memiliki ciri khusus pada corak bulunya yang berbeda dengan corak bulu burung perkutut pada umumnya. Corak atau lurik perkutut lurah sekilas memiliki kesamaan dengan sisik ular, yaitu oles coklat dengan corak bulu-bulu di punggungnya mirip sisik ular, serta bulu ketiak, dada, perut sampai duburnya, berwarna putih bersih. Perkutut lurah lebih suka hidup menyendiri di tempat-tempat sepi dan angker, yang jarang dijamah oleh manusia. Perilakunya sangat tenang, jarang bergerak, jarang manggung, dan selalu bertengger di tempat yang paling tinggi. Burung ini tidak suka berkeliaran untuk mencari makan seperti burung perkutut pada umumnya, karena selalu dibawakan makanan atau diloloh oleh perkutut lain yang menjadi bawahannya. Perkutut lurah memiliki perbawa yang sangat besar, dan dipercaya dapat mendatangkan rezeki yang berlimpah bagi pemiliknya. Hal ini tentunya berkaitan dengan daya magis, dan perbawanya yang kuat, karena di alam bebas, burung ini tidak perlu mencari makan, tapi makanan akan datang sendiri melalui perkutut lain yang menjadi bawahannya. Demikian juga dengan orang yang memiliki perkutut lurah. Dia akan memiliki perbawa yang sangat besar, sehingga akan menarik datangnya rezeki melalui berbagai sumber. Perkutut lurah adalah lurahnya perkutut, atau pimpinannya perkutut, sehingga burung ini hanya cocok dipelihara oleh para pemimpin yang memiliki banyak bawahan. Perbawanya yang besar akan membuat orang-orang di sekitarnya tunduk, patuh, dan hormat pada pemilik perkutut lurah. 3. Perkutut putih atau mustikaning manuk. Perkutut putih lokal alam adalah salah satu perkutut katuranggan yang paling banyak dicari oleh para pemimpin dan pejabat tinggi, karena dipercaya memiliki tuah ampuh yang bisa dan untuk mencapai tujuan atau cita-cita. Perkutut putih diyakini memiliki tuah gaib yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu, terutama yang berkaitan dengan pangkat dan jabatan. Perkutut putih lokal alam dipercaya memiliki tuah untuk menaikkan derajat pemiliknya, mendatangkan keberuntungan, keberkahan hidup, ketentraman, dan sebagai tolak bala bagi pemiliknya. Perkutut yang disebut sebagai mustikaning makhluk ini sangat sulit dijumpai, karena biasanya perkutut ini jarang berkeliaran seperti perkutut lain pada umumnya, dan lebih suka berdiam diri di tempat-tempat keramat, seperti makam keramat, petilasan keramat, dan tempat-tempat angker. Perkutut putih yang memiliki yoni tidak bisa ditangkap dengan mudah, dan untuk memiliki perkutut ini biasanya memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu. Perkutut putih lokal alam sangat pemilih dan sifatnya seperti pusaka atau akan memilih sendiri siapa yang akan menjadi tuannya. 4. Perkutut katuranggan buntel mait. Perkutut katuranggan buntel mait memiliki ciri-ciri terdapat sehelai bulu berwarna putih pada bagian sayapnya. Perkutut katuranggan buntel mait cenderung dihindari oleh sebagian besar penggemar burung perkutut, karena dianggap dapat membawa sial. Anggapan tersebut muncul karena nama buntel mait berkaitan dengan kematian, karena artinya adalah pembungkus jenazah, padahal anggapan tersebut sebetulnya tidak benar, karena namanya sebenarnya adalah buntel mayat yang artinya bungkus miring. Buntel mayit atau buntal mayat juga merupakan nama salah satu pamor keris yang cukup terkenal dan banyak diminati para penggemar. Pamor buntel mayit pada sebilah keris berbentuk lilitan miring dari pangkal sampai ujung bilah, sebagai simbol agar pemiliknya selalu memiliki semangat dalam memperjuangkan hidupnya, terus merambat naik menuju puncak cita-citanya, seperti yang disimbolkan dengan pamor buntel mayat dengan bentuk lilitan, yang merambat naik sampai ke ujung bilah keris. Demikian juga dengan perkutut katuranggan buntel mait. Tuahnya hampir sama dengan pamor keris buntel mait. Perkutut ini juga sangat pemilih, dan tidak semua orang cocok memeliharanya. Hanya orang-orang yang positif saja yang kuat memeliharanya, yaitu orang-orang yang alam bawah sadarnya tidak terpengaruh oleh mitos pembawa sial pada perkutut buntel mait. Selain memiliki tuah untuk meningkatkan derajat dan rezeki, perkutut katuranggan buntel mait atau buntal mayat juga memiliki tuah gaib untuk perlindungan dan tolak bala,
serta dapat melumpuhkan orang yang berniat jahat kepada pemiliknya. 5. Perkutut Katuranggan Wisnumurti. Perkutut Katuranggan Wisnumurti memiliki ciri khusus pada bagian kaki, paruh dan matanya yang berwarna hitam. Berikut ini termasuk langka dan jarang ditemukan. Perkutut Katuranggan Wisnumurti termasuk Katuranggan pemilih, sehingga tidak semua orang cocok memeliharanya. Perkutut ini memiliki perbawa yang sangat besar dan hanya cocok dipelihara oleh para pemimpin. Wisnumurti memilih makna yang dalam menyangkut kehidupan dan keseimbangan alam semesta yang berhubungan dengan ajaran Dewa Wisnu, yaitu upaya untuk menjaga keseimbangan, kedamaian, dan kesejahteraan dunia. Wisnumurti adalah perwujudan Dewa Wisnu yang menjadi besar dan menyeramkan, tapi bermakna kedamaian. Sebagai dewa pemelihara dalam konsep Trimurti, Dewa Wisnu senantiasa memelihara semua ciptaan Tuhan dengan sebaik mungkin. Ketika manusia berbuat banyak kesalahan dan dianggap sudah melewati batas, maka nasihat-nasihatnya sebagai dewa terkadang bisa saja bersifat keras, dan pada puncaknya adalah dengan kemarahan untuk kedamaian, dan itulah yang disebut dengan memurti. Beberapa kali Dewa Wisnu pernah memurti dengan maksud atau tujuan untuk mengembalikan kondisi alam semesta ciptaan Tuhan, agar kembali sebagaimana mestinya, serta untuk mengingatkan manusia agar tidak menghambur angkara murka, dan merusak alam. Jiwa dari Wisnumurti itu sejatinya hanya dimaksudkan untuk memperingatkan agar memelihara alam dengan baik, supaya jangan sampai Dewa Wisnu memurti. 6. Perkutut Katuranggan Mercujiwa. Perkutut Katuranggan Mercujiwa memiliki ciri khusus pada iris matanya yang berwarna kuning, dan bulu pada bagian duburnya juga berwarna kekuningan. Perkutut Katuranggan Mercujiwa termasuk jenis katuranggannya cukup langka dan pemilih, artinya tidak semua orang cocok memeliharanya. Mercujiwa artinya jiwa yang luhur, dan warna matanya yang kuning menyala melambangkan karisma, kebijaksanaan, dan kebahagiaan. Jadi mercujiwa bisa diartikan memiliki jiwa yang luhur dan bijaksana. Perkutut ini dipercaya memiliki tuah untuk menambah karisma dan kewibawaan, serta dapat membawa kebahagiaan bagi pemiliknya. Pada zaman dulu, perkutut mercujiwa merupakan burung peliharaan raja, atau para pemimpin, sebagai sarana untuk menambah kewibawaan, agar lebih dihormati oleh rakyat dan bawahannya. 7. Perkutut Katuranggan Satrio Pinayungan. Perkutut Katuranggan Satrio Pinayungan memiliki ciri-ciri terdapat sehelai bulu berwarna putih, tepat di atas kepalanya. Bulu putih ini akan tetap tumbuh lagi jika dicabut, atau rontok karena mabung. Perkutut Katuranggan Satrio Pinayungan yang dipercaya memiliki tuah untuk perlindungan dan keselamatan bagi pemiliknya. Satrio Pinayungan secara harfiah dapat diartikan seorang kesatria yang selalu dipayungi atau dilindungi, atau seorang kesatria yang selalu dalam lindungan Tuhan. Perkutut ini termasuk pemilih, sehingga tidak semua orang cocok memeliharanya. Perkutut Katuranggan selalu identik dengan perkutut lokal alam. Jadi, jika yang memiliki ciri tersebut adalah perkutut Bangkok, maka biasanya tidak akan dianggap sebagai sebuah ciri mati, atau tidak dianggap memiliki tuah. Setiap makhluk di dunia ini memang telah ditakdirkan dengan nasibnya masing-masing. Ada beberapa yang dikaruniai keistimewaan khusus oleh Sang Pencipta, dengan diberikan tanda atau ciri tertentu sebagai pertanda untuk membedakannya dengan yang lain. Begitu juga dengan perkutut Katuranggan Satrio Pinayungan yang diberikan ciri khusus, berupa sehelai bulu berwarna putih di atas kepala yang membedakannya dengan burung perkutut lain pada umumnya. Adanya ciri tersebut merupakan penanda bahwa burung perkutut tersebut memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh burung perkutut pada umumnya. Tentu saja adanya keistimewaan tersebut telah dipelajari dengan seksama oleh para leluhur kita, yang memahami ilmu tanda yaitu tentang tuah atau manfaatnya bagi manusia, khususnya orang yang memeliharanya. Tapi semua itu kembali lagi pada keyakinan masing-masing. Karena jika memang benar perkutut Katuranggan Satrio Pinayungan memiliki tuah untuk perlindungan dan keselamatan, maka semua itu hanya sebagai perantara saja, karena semua perlindungan dan keselamatan hanya dari Tuhan.
mohon pamit, dan sampai jumpa di video selanjutnya.